Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini aku akan kasih tutorial gimana sih cara gambar logo Android dengan CorelDRAW dan juga Inkscape. Oke, jadi aku buat tutorial dengan dua aplikasi sekaligus. Untuk apa ya? Salah satunya biar kita tahu apa bedanya dan samanya untuk mengoperasikan CorelDRAW dan Inkscape. Kemudian biar kita juga tahu apa kekurangan dari aplikasi tersebut dan gimana sih alternatif caranya gitu. Misalnya kita nggak bisa buat ini dengan cara yang ini dengan aplikasi yang sama, maka kita gunakan cara yang alternatifnya. Ya intinya biar kita tahu lah apa bedanya samanya dan apa keunggulan dan kelebihan ataupun kekurangannya. Nah di sini aku bisa jadi dua ya. Kita ukurannya kita samain aja. Kita gambar logo Android. Oke. Step pertama kita buat kotak ya. Ini sebelumnya ini Inkscape-nya udah aku atur ya, tema bawaannya sih cuma diatur dikit. Sama ini shortcutnya udah aku ganti pakai shortcutnya CorelDRAW X8. Ini saya menggunakan CorelDRAW X7. Inkscape-nya menggunakan shortcutnya yang S8. Caranya lewat sini, preference, terus pilih interface, kemudian ada keyboard shortcut. Nah karena saya dulu pengguna CorelDRAW, kemudian lagi OTW hijrah untuk Inkscape, maka saya gunakan shortcut yang CorelDRAW yang masih saya ingat gitu. Contoh-contoh shortcutnya kayak print, Ctrl P, save, Ctrl S, save S, dan lain-lainnya ya. Jadi biar nggak terlalu pusing juga kan, baru pakai Inkscape shortcutnya beda, udah saya pilih shortcut yang sama aja. Kemudian ini tampilannya ya mirip ya, bedanya di mana icon-iconnya sama bahasa-bahasa yang di sini digunakan agak berbeda. Jadi kita langsung aja kita buat logo Android ya. Pertama kita siapin kotak dulu, ya. Siapin kotak di sini juga. Nah untuk kotak ini kita harus bagian bawahnya ya, kita pilih shape tool yang di sini, edit path by nodes. Oh beda bahasanya ya kan, tapi sama aja kegunaannya, cuma fiturnya agak berbeda. Kalau di CorelDRAW itu kita bisa pilih mana sih yang mau diubah bagian ininya, tepinya. Contohnya ini kita pilih mau ubah bawahnya aja gitu kan, bisa kita ubah bawahnya aja dengan cara gimana, kita klik shape toolnya, kemudian kita pilih kok ini nggak mau guys, pilih shape toolnya. Nah kemudian kita pilih salah satu titiknya, kemudian shift lagi, di shift ya, ini kan semuanya. Kalau klik lagi satu kali di sini maka ini yang berubah. Ini kita shift, pilih bagian lainnya untuk mengubahnya sudutnya. Kemudian kalau yang di sini bedanya dia cuma bisa semuanya. Kalau misalnya satu doang nggak bisa ya. Mungkin bisa, cuma saya kurang tahu caranya, tapi menurut saya itu nggak bisa. Kemudian ini kita halusin semuanya aja ya, jadi bentuknya kurang lebih nanti kayak gini ya. Nah kayak gini.
nggak usah, kita segini aja, bagian bawahnya aja. Nah yang ini karena nggak bisa, ya udah kita semuain aja, kita halusin pojok-pojoknya itu semuanya aja kalian. Nah kemudian biar atasnya tetap kayak gini, gimana kita coba motong ya, kita potong. Nah teknik pemotongan ya ini kita anggap sama juga kayak yang di Inkscape, kita potong juga ya. Nah kita di Corel ya, dari Corel kita potong bagian bawah, maka yang bagian yang atas ini yang baru dibuat itu kan pasti di bagian layer yang di atas. Nah itu gunanya untuk memotong, bisa untuk memotong bagian bawah atau bisa disatukan dengan bagian bawah. Caranya gimana, kalian bisa blok atau kalian pilih ini dan klik shift dan bawahnya diklik juga, baru kalian pilih trim. Nah maka bagian bawahnya terpotong. Beda lagi sama Inkscape. Kalau Inkscape gimana caranya, Inkscape itu kita pilih bagian ini ya, bisa kita blok atau kita pilih bagiannya, shift dan pilih ini, kemudian kita pilih di path, kemudian pilih di difference. Nah jadi gimana, kalau yang ini kan tadi waktu kita taruh di sini kita blok itu langsung muncul di sini. Kalau di Inkscape nggak bisa gitu. Jadi waktu kayak gitu, waktu kita udah taruh di sini terus kita blok, maka kita nggak akan muncul di sini kayak yang di Corel Draw ya, nggak bisa kayak gini. Jadi kita harus pilih di bagian partnya, part sini, kemudian pilih difference. Nah beda bahasanya, kalau yang di sini trim, kalau yang di sini difference ya. Nah kemudian kita buat bagian kepalanya kita buat dari ini ya, biar ukurannya sama, kita tekan tombol kontrol ya. Nah kemudian yang di Corel juga sama ya, tekan tombol kontrol. Nah kita samain dulu ukurannya ya guys. Usahakan kalau misalnya kita ngatur sesuatu ukuran di sini, kita ambil dari pojoknya biar simetris kanan dan kirinya. Kemudian untuk gedein, kalau memperbesar gini kan, kalau kita tarik pojok ikut ke pojok tuh gambarnya. Nah biar nggak ikut ke sana, biar tetap center, kita bisa klik shift, tekan tombol shift. Nah, jadi tetap di center ya. Nah kalau udah, baru kita potong pakai ini ya, angkat dikit ya, kita potong, pasin di senternya ya. Nah kita pasin di senternya. Nah kita potong di sini, kita sih sama belakangnya atau bisa kalian blok juga. Kemudian kita ketik C atau C itu untuk menengahkan, di center ke tengah, kanan kirinya. Kemudian E itu center atas bawahnya ya. Kemudian itu kita potong ya, kita blok, kemudian kita potong di trim, baru bagian bawahnya. Nah ini kan masih nyatu ya, yang ini pisah, terus yang ini masih nyatu. Nah caranya biar nggak nyatu lagi gimana, kita klik kanan, beri curve apart atau Ctrl K. Nah nanti kan berpisah. Nah, baru jadilah kepala androidnya. Sebenarnya kayaknya masih kegedean ya lambangnya ya. Kemudian biar di tengah, center lagi ke tengah, bisa kalian blok, klik C. Nah jadi kayak gini. Kemudian kita buat tangannya ya. Oh ya ntar yang Inkscape dulu, Inkscape juga kayak gitu caranya. Kita samain dulu di sini
karena ini shortcutnya saya samain ya, jadi biar tetap ya bisa dibilang mirip lah, biar lebih enak aja. Jadi untuk apa shortcutnya saya samain kan, blok di sini klik C untuk nengahin, E itu untuk ke tengah semuanya. Nah kita kan butuhnya ke tengah senternya aja. Kemudian untuk iniin apa ngecilinnya biar tetap center atau pembagusannya, pilih tekan kontrol ya, kontrol ini kan shift, kontrol itu biar simetris, sama shift untuk biar di tengah. Kita gabungin kontrol dan shift, maka fungsinya menengahkan dan juga tetap di tempat yang center. Kemudian kita potong ya, kita taruh di sini. Apa tutorial ya? Iya slow Nggak jadi dah. Kemudian kita shift sama belakangnya atau di blok juga bisa. Kemudian pilih di path dan kayak tadi ya, pilih difference. Nah klik kanan. Kalau di sini kan kayaknya nggak ada ya, bricknya mana sih? Nah saya kurang tahu tempatnya di mana tuh bricknya, tapi kan saya pakai shortcut Corel jadi tetap sama kontrol K. Nah, jadi terpisah gitu. Kemudian kalian taruh di sini. Kalau sekiranya masih kegedean ya kecilin aja lah ya. Nah, kemudian kalian geser atas sedikit. Nah ini bagian kepala dan badan androidnya. Kemudian kita bikin bagian tangannya. Bagian tangannya itu kalian dari kotak ya, buat kotak. Kemudian kecil ya, kotak. Kemudian kalian copy dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya, dan jadiin 2. Nah ntar yang satunya kita buat jadi kaki ya, cuman mungkin agak pendek dikit. Nah kita pendekin untuk di bagian kakinya nanti. Nah, kemudian untuk bagian tangannya sama kaki yang di Inkscape kita buat pakai kayak cara yang awal, yaitu pilih ini, kita tarik semua aja karena memang bentuknya gini ya, baru kalian geser ya, terlalu dekat. Misalnya kalian agak susah, kalian bisa zoom, geser. Nah karena kalau dari jauh ya biasanya dia otomatis ngepasin di mana trip center sini itu yang di Inkscape. Kalau Corel nggak gitu sih, dia nggak mau ngepasin. Kalau kita pindah tuh daya tariknya nggak langsung plek kayak di Inkscape, nggak kayak di Inkscape. Di Corel lebih ngambilnya, lebih ngepasinnya sedikit gitu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gitulah. Kemudian ini kita kayak keyboard aja, kiriin, kemudian nah kalian copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kalian geser. Untuk gesernya biar kalian tempatnya biar tetap sama di sini, kan bisa klik kontrol ya. Kontrol tuh biar kita mindahinnya tetap di tempat yang sama gitu. Nah nggak terlalu ke bawah atau ke atas, tetap datar simbang lah sama yang tadi, kayak ada penggarisnya gitu lah. Nah kalian lepas di sini. Nah habis itu baru yang bawahnya juga kalian buat kayak gitu. Nah kemudian ini kalian geser ke atas. Nah habis itu kalian copy jadi 2, kalian geser, kalian geser. Ini biar sama, saya kontrol kayak saya blok semua, kemudian kontrol G ya di grup, kemudian saya kan jadi satu, klik shift, kemudian klik belakangnya, ini diklik, ini diklik, terus klik shift,
tekan shift, kemudian klik bagian belakangnya, kemudian kalian pilih C biar center. Oke. Nah kemudian ini kan kita belajar udah motong ya, belajar motong sama belajar sudutnya ini biar nggak terlalu tajam. Kemudian sekarang kita menyatukan kakinya nih ke badannya, logonya sih kayak gitu. Jadi kita blok aja ini sama ini, kita shift, kemudian klik belakangnya, kemudian pilih di part, kemudian pilih union. Tadi difference untuk motong, kalau union itu menyatukan. Oh di sini permasalahannya. Oh jadi di sini nggak bisa, kalau di Inkscape tuh kayak gini susah, jadi kita harus pisah dulu. Yang tadi di grup kita ungroup, baru kita pilih satu di shift sama belakangnya, baru di part, baru di union, satunya juga gitu. Oh jadi nggak bisa langsung bareng, beda sama Corel, nanti kita habis ini belajar Corel. Oke, part kemudian union. Oh gitu caranya. Oke, yang ini kita beralih ke Corel dulu ya. Corel, dan di Corel kita, nah ini kita gedein dikit. Nah kemudian kita pilih ini, sama ya tekniknya, caranya kita giniin, kemudian kalian copy jadi 2. Nah kalau lebih gampangnya kalian bisa klik kiri untuk mindahin ya kan, kemudian klik kiri dibarengi dengan klik kanan untuk mengcopy. Nah logonya berubah kan, ada kayak lambang plusnya, nah, itu berarti di copy. Kemudian klik kontrol untuk tetap menyimbangi tempatnya biar rapi ya. Dan kalian geser gitu pakai keyboard, kemudian bisa kalian blok aja semuanya, kalian group, kemudian kalian shift, kemudian klik belakangnya, kemudian kalian klik C biar di tengah. Misalnya biar di tengah, misalnya di sini ya, misalnya tadi klik shift C itu di tengah, kalau itu tengah situ, kalau atasnya apa ya lupa, kalian geser aja lah, kayak salah kan, kita cek kembali, kemudian kalian klik luarnya dulu, dan kalian geser, klik kontrol biar enggak kemana-mana lagi. Nah terus itu, oh iya ini lupa dibuat terbawah ya. Oke, habis itu kita gini aja, ke kanan kita buat jadi 2 aja, terus di ungroup. Oh letaknya beda ya sama yang di situ Inkscape, ungroup object. Nah ini kita deketin aja, ini juga deketin aja, dan kita pindah di sini, kalian Ctrl G, kemudian kalian klik, misalnya di sini kalian klik shift sama klik C untuk nengahin. Nah ini kalian atasin dikit lagi, habis itu kalian shift sama belakangnya. Kalau di Corel Draw bisa langsung disatukan walaupun di grup, kalau di Inkscape belum tentu bisa. Kemudian kita buat bagian matanya, itu dengan ini ya, di Inkscape juga sama, dan kita gambar matanya. Jangan lupa klik kontrol biar tetap stabil, bukan stabil apa, biar tetap apa ya namanya, simetris, nggak terlalu menceng lah. Nah kayak gini, dan kayak kalian letakkan di sini ya, kalian copy, jangan lupa klik kontrol biar tetap rapi. Kemudian biar di tengah kalian grup dulu, kalian klik shift, terus klik bagian belakangnya, terus kemudian klik C. Nah biar di tengah, sama juga yang di Inkscape gitu caranya ya. Ini oh ya, cara zoomnya beda ya, kalau di Corel tuh tinggal scroll aja itu zoom, kalau misalnya di Inkscape itu zoomnya gimana, kalian sambil klik kontrol baru zoom, kalau atas bawah kayak gini kalau di scroll doang ya. Itu nanti bisa kalian coba-coba bedanya ntar di shift kontrol sama alt nya gitu kalau untuk zoomnya. Kemudian ini kalian buat matanya dulu di sini, jangan lupa
klik kontrol ya biar tetap ini. Kemudian kalian copy jadi 2, Ctrl C Ctrl V. Nah bedanya Inkscape sama CorelDRAW itu Ctrl C Ctrl V nya tetap sama. Ketika Ctrl D itu nah kayak gini. Sebenarnya kita taruh di sini kalau Ctrl D ya, dan Ctrl D lagi, maka dia kayak ke situ terus. Nah kalau di sini Ctrl C nya kayak gitu tetap di tempat untuk ngopinya ya. Kalau misalnya Ctrl D tetap di tempat juga, beda sama yang di Corel. Nah itu sedikit perbedaannya ya. Jadi ini kita copy, kemudian kita pindah ke sini dan lepaskan, kemudian kalian grup shift sama belakangnya, kemudian klik save ya. Udah bisa kalian ungroup aja, saya ntar untuk motong-motong lagi ya. Corel bisa di ungroup. Kemudian kalau sudah, coba kita warnai dulu ya. Kita blok warna hijau, kita blok, kita warnai hijau. Nah ini kan masih lucu ya kalau misalnya tuh di satu warna terus tetap hijau, nanti kita ubah jadi putih gitu. Nah kalau yang di Corelnya jadi kita lubangin aja, nggak usah diwarnai ya. Kalau misalnya nanti di export terus pengen jadiin PNG kan. Nah kemudian kalian shift belakangnya, kemudian pilih di trim. Kalau di sini trim tuh dia tetap ada sisanya gitu loh. Kalau yang di Inkscape itu, kalau di trim atau di difference, kalau yang di sini itu nanti ya ini di shift dulu sama belakang ya. Kalau kita di difference itu ntar gambar awalnya hilang. Itu sedikit perbedaannya, itu nggak masalah sih. Kalau nggak hilang kalian bisa copy lagi gitu buat jadi 2. Ini difference jadi 2. Ini nggak terlalu beda jauh sih para sama Inkscape, cuma tetap beda ya, beda lah. Inkscape gratis kok, kemudian CorelDRAW ini sekitar belasan juta kalau nggak salah. Jadi ya kalian pilih aja yang gratis atau yang ini, cuma sedikit perbedaan. Terus kalian terserah kalian, itu pilihan anda gitu ya. Kemudian kita buat antenanya, sama tetap sama kayak cara belakangan. Oh iya, kalau di Inkscape itu biasanya habis kita buat satu benda, terus satu bentuk, kemudian kita giniin, misalnya kita buat lagi ntar kayak gitu lagi. Ini misalnya kita warnanya merah, kita buat lagi ntar warnanya kayak gitu. Oh enggak, masih ngomong dulu bang. Enggak, pokoknya intinya salah pemahaman. Udah kita buatin aja antenanya aja. Karena ya sama caranya tadi digininya tuh, kalian miringinnya ini gimana? Di sini kayak kita lihat ada ininya nggak sih, kemiringannya? Oh ada. Jadi nggak ada sudutnya ini berapa gitu, nggak ada. Jadi gitu. Jadi kalau di Inkscape itu kalau miringin ya kalian klik 2 kali aja. Kalau klik pertama itu untuk pindah sama gedein klik. Kalau klik kedua kalinya itu ntar untuk sudut. Klik bukan untuk sudut. Kalau klik kedua kalinya, nah itu bisa untuk rotasinya gitu ya, kalian kira-kira 45 derajat lah mungkin ya. Nah, kemudian kalian pindah di sini, kemudian kalian pilih copy jadi 2, kemudian kalian balik ya, sini baliknya di sini, klik selected horizontally. Nah baru kalian pindah ke sini, ini kalian pindah ke sini ya. Jangan lupa klik kontrolnya biar center, kalian klik dua-duanya, kemudian kalian kontrol G untuk guru, kemudian
shift dan klik belakangnya, kemudian pilih atau klik save. Nah itu kalian ungroup lagi ya, kemudian kalian shift sama belakangnya, path gabungkan union, shift belakangnya, path union. Nah yang skip udah selesai, kalian CorelDRAW. Ini CorelDRAW caranya sama juga, kalian bisa ini lagi buat dan pilih ini dipinikan, kemudian pilih 45 derajat ya pada rotasinya. Sebenarnya itu juga ada, cuma kayaknya letaknya kurang tahu ya gimana. Kayaknya kalau begini ya agak terjatuh dikit. Nah untuk kayak gininya kalian bisa klik scroll ya, kemudian pilih itu scrollnya diklik aja. Nah ini jadi biar kalian memprosesnya juga lebih enak gitu, nggak harus kayak gini. Nah kita zoom dan kita pindah ke sini. Ini kegedean bang, kita kecilin. Oh ya, satu lagi, misalnya kalau kalian udah ngecilin kayak gini kadang susah ya. Untuk ngecilinnya lagi susah, mending kalian buat lagi segini lah kira-kira, dan kalian giniin, kemudian kalian bisa klik 2 kali juga, sama ya caranya, dimiringin, kemudian kalian pindah di sini, kemudian kalian copy jadi 2, kemudian kalian flipnya di sini. Beda ini bahasanya, itu kan flip, kalau ini mirror, dicerminkan, beda bahasa aja sih, nggak usah dipermasalahkan gitu. Kalian group, Ctrl G, kemudian pilih bagian belakang yang disentralkan, yang untuk jadi patokan sentral, ini pilih C, kan di tengah. Ini kalian shift, klik belakangnya lagi, kemudian pilih di weld itu union kalau di Inkscape-nya. Oke, jadi deh, jadi gini aja sih, nggak ribet-ribet amat gitu. Ya, kok saya bawa sini, saya mau nyoba dari mode ini ke bisa. Oke, jadi gini. Oh bisa kayak gini juga. Cuman ya, jadi kalian gini pindah kayak gini, pakai tadi apa namanya, scroll yang diklik sama klik kontrol. Itu untuk kayak gini. Kalau ini bisa apa? Di sini nggak bisa. Ada teknik lagi Inkscape nih. Oke, kita sama-sama belajar ya. Jadi apa yang kalian lihat di sini juga saya sambil belajar juga. Dia mana tadi? Ini saya balik-balik. Mana tadi ya? Ctrl C Z. Ngulang lagi saya nih. Kan mau belajar jadi masih kayak ada gaya-gaya Corelnya jadi susah. Nanti kontrol. Jadi miring ini susah ya. Siapa yang miring ini? Kemudian kalian taruh sini. Sama belakang masih mau nggak sih sini? Nggak mau, berarti bener-bener harus satu-satu ya. Kita ungroup dulu, shift belakangnya, path union, dengan ini shift belakangnya, path dan union. Nah jadi deh, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar, semoga bermanfaat. Dan ayo hijrah ke Inkscape. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.